Saya langsung membuka ke, kalau di kitab ini langsung jilid 2, kitab Riyadhatun Nafs. Kitab Riyadhatun Nafs. Bab tentang riyadah nafs. Biasa tadi disebut tazkiyatun nafs. Yang lebih tepat Riyadhatun Nafs. Karena tazkiyah itu bagian dari riyadah. Apa arti riyadah? Riyadah itu artinya berlatih, melatih nafs. Nafs itu terjemahannya bisa jiwa, bisa berarti sukma, bisa berarti diri. Itu terjemahannya. Tapi nafs ini dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, disebut syahwat. Dan nafs itu punya perangkat zahir. Untuk melihat dia punya mata, untuk mendengar dia punya telinga, untuk berbicara dia punya lidah, untuk masalah seksual dia punya faraj, kelamin, untuk makan dia punya mulut dan perut. Maka nanti an-nafs ini akan ngajak ke arah sana semua. Supaya si nafs ini dia terlatih, disiplin, maka ada caranya, namanya riyadhatun nafs, riyadah. Nah, riyadah itu kalau bahasa Arab menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga disiplin. Contohnya, Bapak, Ibu, Saudara ini kalau tidak melatih diri bangun, subuh hari nggak akan bangun sekarang, benar nggak? Maka bisa bangun subuh begini, saya yakin sudah lama berlatihnya. Dan Alhamdulillah Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan satu Ramadan subuh berjamaah. Ya, Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku pada paginya. Maka pada pagi ini bergabunglah dua keberkahan, keberkahan subuh dan keberkahan Ramadan. Ditambah yang ketiga, barakatul ilm, keberkahan ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Quran yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, nah ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru ini bagian dari riyadhatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya kolbu. Kolbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya kolbu itu. Jadi kolbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya qalbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi qalbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Nah, Alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan qalbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa. Sebaliknya kalau beruntung lawannya apa? Rugi. Waqad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sungguh khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong. Kalau apa? Man dassaha, orang yang membiarkan
jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan, ya ujungnya kan jadi buang air besar juga, air kecil. Semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat, berarti dia belum paham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai. Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa, itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, surat 68, Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq, ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas aras, Allah di atas aras, atau Allah cuma menguasai aras. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu arsy itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya. Ya. Padahal Allah bermaksud menyebut arsy bukan untuk kita berdebat. Ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita nggak akan bahas begitu, Pak. Ya. Kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini nggak pernah dibahas oleh para asatiz, para dai sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas Maulid, dia nggak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya nggak? Udah tahu Pak riwayat siapa Pak? Nggak tahu kan? Tuh kenapa tuh nggak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, al-mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja nggak tahu Pak hadisnya, dia nggak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha, atau lafaz sejenisnya mahasinal akhlak, ya. Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini
meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng Pak, tapi kita omongin, dasar lo pengemis, gimana Pak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak, inilah yang akan mempertahankan ini amal naik nggak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak. Ngaji ma akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya. Jadi serem sama jamaah, ya. Jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal. Berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan ini Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, coba lafaznya ini. Khaliqi, khalaqa yukhaliqu mukhalaqah. Satu akar kata dengan khalaq, khuluq. Ini kata kunci. Ternyata khalaq artinya ciptaan, karya. Kalau khuluq itu akhlak yang kita sebut moral. Apa persamaannya? Persamaannya kalau khalaq penciptaan, Allah yang mencipta. Kalau khuluq itu adalah kreasi kita, seakan-akan kitalah yang membuatnya, padahal itu juga dari Allah. Maka khalaq tidak bisa dirubah kecuali pakai operasi. Operasi apa Pak? Biar hidungnya agak mancungan dikit. Plastik ya. Jadi pada dasarnya wajah nggak bisa dirubah, tapi akhlak bisa dirubah nggak? Bisa. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu cuma 11 tahun, nggak sampai 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dibandingkan Nabi Nuh, berhasilan mana? Nabi Nuh kurang dikit dari 1000 Rasulullah. Nabi Ibrahim umurnya hampir 200, 170-an. Nabi Musa juga begitu, tapi lebih besar. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlak beliau lebih besar. Masih ingat kisah ada sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini kan macam-macam, ada yang Badui, ada sahabat Madani, Madinah atau Muhajirin. Orang-orang Badui ini nggak tahu tempat buang air itu di mana. Dulu kan kita kan sekarang udah punya peradaban nih, WC, tempat buang air kita udah punya. Dulu orang Arab Badui itu mirip-mirip sopir angkot zaman-zaman dulu Pak. Ngeliat tembok langsung nembak di situ. Kebayang? Nah, orang Arab Badui itu gitu. Masuk ke masjid, ngeliat ada tembok. Kebayang sama dia apa? Mau langsung bawa air kecil di situ. Ya mirip-mirip kayak, mohon maaf ya. Sering nggak dulu? Saya sering Pak naik angkot waktu mahasiswa dulu. Ada tembok nih, langsung aja dia ke situ. Ya, jadi tembok-tembok tepi jalan itu jadi korban.
Kadang-kadang ke bannya ya. Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini Badui itu. Orang begitu tuh Badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar. Tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak, itu dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana, saya kencingin tuh masjidnya Muhammad. Tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran, orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil Pak. Ya, begitu Rasulullah. Tapi hari ini gimana orang berdakwah? Nggak begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman, siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin, dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlaknya? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat nih ahli bid'ah nih ya. Oh ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab? Pintu, banyak pintu. Banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang Pak, ketutup. Ya maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk. Ya mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan. Apa kata beliau? Ketika ditanya, Ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik. Dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada rasa merasa lebih baik dari orang nggak?
Terbersit Pak, ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan. Begitu sensitifnya kolbu, bukan seuzon Bapak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, ya, Nabi, ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al-khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk. Secara zahir, secara batin, kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya, pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak, ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa nggak nyaman Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar, itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra. Masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi, amalnya tidak diangkat. Nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas.